Cerita dimulai saat Oh Wuri yang masih duduk di bangku SMP membuat janji di gereja bahwa dia tidak akan melakukan hubungan seks sebelum menikah. Hal ini terpaksa keluarga mereka lakukan agar Wuri tidak melakukan hal yang sama seperti yang ibunya lakukan saat masih duduk di bangku SMP dan hamil di luar nikah. Scene berpindah ke 15 tahun kemudian saat Wuri sudah dewasa. Saat menghadiri pesta pernikahan temannya, tanpa sengaja Wuri mendapat buket yang dilempar pengantin. Menurut kepercayaan, siapa saja yang mendapat buket itu harus menikah dalam waktu 6 bulan ke depan. Wuri adalah gadis cantik yang menarik banyak perhatian pria. Tapi setelah mereka mengetahui pantangannya, perlahan-lahan satu persatu dari mereka mundur. Teman-temannya juga sudah mengetahui pantangan itu. Mereka beranggapan janji seperti itu sangat konyol yang dapat mengekang kebebasan dan hak asasi manusia. Tapi jangan salah, walaupun Wuri punya pantangan, ternyata dia mempunyai seorang pacar dan mereka sudah menjalin hubungan selama 2 tahun. Lee Kang-jae adalah seorang polisi yang sudah lama menjalin hubungan dengan Wuri. Dia adalah pria yang religius dan siap menjaga Wuri serta pantangannya untuk nggak melakukan hubungan seks sampai saatnya tiba. Bahkan untuk berciuman saja dia sangat membatasi diri. Wuri harus berusaha keras menahan hasrat seksualnya yang kian hari kian membara. Terlebih lagi dia sering melihat mamanya bermesraan dengan pria lain di depan matanya. Sejak dulu mamanya bercita-cita menjadi penyanyi. Dia punya kebiasaan buruk yaitu sering berganti-ganti pasangan. Pria yang baru dia kencani adalah seorang produser yang berjanji akan memberikan modal untuk album barunya. Malam itu mereka menonton sebuah drama yang ditulis oleh Wuri. Sebagai asisten penulis, dia bangga melihat karyanya sukses besar. Apalagi diperankan oleh aktor tampan dan terkenal, Choi Sung-il. Bahkan Eun Ran ngefans dengan aktor yang seusia dengannya itu. Dia melihat forum komentar dan di sana ada hater yang bilang aktor Choi Sung-il pernah melakukan operasi plastik dan nama aslinya adalah Choi Duk-chil. Nama yang gak asing bagi Eun Ran. Dia melihat foto lama artis tersebut yang sepertinya dialah ayahnya Wuri. Ketika di kantornya, Wuri sedang berdiskusi tentang adegan selanjutnya dalam film drama mereka. Tapi Wuri mencontohkan adegan yang bertolak belakang dari kepribadiannya. Menurut Yeri, Wuri sepertinya memendam hasrat seksual yang terlalu lama hingga dia bertingkah di luar alam sadarnya. Yeri memintanya untuk segera menikahi Kang-jae dan Kang-jae akan mendapatkan pengalaman pertama dari Wuri. Wuri meragukan hal itu, di mana jika saja dia tidak mencium pria lain sebelumnya, mungkin Kang-jae akan jadi pria pertama yang mendapat ciuman itu. Kemudian Shin memperlihatkan seorang pria tampan yang bernama Rafael. Dia adalah seorang anak pemilik rumah sakit terkenal dan CEO sebuah perusahaan kosmetik. Dia baru saja divonis sembuh dari kankernya. Dia mempunyai istri yang suka selingkuh yang bernama Lee Mari. Saat Rafael tiba di kantornya, istrinya sedang berselingkuh bersama pria lain. Untungnya mereka nggak ketahuan. Tapi Rafael sepertinya udah tahu semua gelagat mencurigakan istrinya, hingga dia memutuskan untuk menceraikan Lee Mari. Suatu waktu, Rafael mengadakan rapat dengan beberapa karyawan perusahaannya. Wuri juga turut menghadiri rapat tersebut. Ternyata Rafael lah orang yang pertama kali mencium Wuri. Ketika rapat berlangsung, Wuri terus menyembunyikan wajahnya. Selesai rapat, Rafael menghampirinya karena dia merasa seperti pernah bertemu sebelumnya. Tapi sayangnya dia nggak bisa mengingat lebih jauh. Setelahnya, Rafael mengunjungi ayahnya. Ayahnya yang seorang pebisnis ini sempat kesal dengannya karena Rafael menyembunyikan pengobatannya. Dia juga berharap Rafael segera mewarisi rumah sakit dan menjual perusahaan kosmetik miliknya. Namun Rafael menolak. Ayahnya juga tahu Rafael akan menceraikan Mari dan ayahnya ingin tahu alasannya. Dulu saat kemoterapi, Rafael membekukan spermanya dan saat ini sperma tersebut tinggal 1.
Dia ingin mencari wanita yang tepat untuk mengandung anaknya dan wanita itu jelas bukan Mari. Tanpa mereka ketahui, Mari mendengar pembicaraan mereka berdua. Mendengar hal itu, Mari sangat kesal, sampai-sampai dia menabrak mobil seorang dokter kandungan. Setibanya di rumah, dia membuat rencana dengan ibunya bahwa dia akan mencuri sperma Rafael dan akan membuat dirinya mengandung anaknya Rafael, sehingga Rafael nggak akan menceraikannya. Ketika Wuri pulang ke rumah, dia melihat neneknya sedang menangis. Ternyata ibu Wuri telah ditipu oleh pacar barunya yang mengaku sebagai seorang produser musik. Dia ditipu dengan mengambil pinjaman atas nama Enran, kemudian produser itu melarikan diri. Wuri sangat kesal dengan ibunya yang selalu hidup seperti ini. Hanya karena ingin jadi penyanyi, dia jadi hilang akal dan menghalalkan segala cara. Kemudian Wuri pergi menyendiri. Dia teringat dulu pernah melihat ibunya menangis di depan neneknya, di mana Enran ditolak menjadi penyanyi karena sudah mempunyai anak. Enran berandai-andai, jika saja dulu dia mengaborsi kandungannya, pasti sekarang dia udah menjadi penyanyi terkenal. Beberapa waktu kemudian, Kang Jae menghampirinya. Sebagai seorang polisi, Kang Jae akan membantu Wuri mencari pelaku penipuan ibunya. Tak lupa Wuri berterima kasih karena Kang Jae sudah menyukai wanita seperti dirinya. Wuri lalu membicarakan hal yang menjurus tentang pernikahan. Tapi Kang Jae memotong pembicaraan mereka dan segera mengajak Wuri pulang. Setibanya Wuri di rumah, dia kembali mendengar ibunya berdebat, di mana neneknya meminta Enran mengubur semua impiannya untuk menjadi penyanyi dan fokus bekerja menjadi guru vokal. Tapi Enran terus membahas jika saja dulu dia tidak hamil, bisa saja sekarang dia sudah menjadi anggota idol populer. Tapi sayangnya Enran gak sadar bahwa perkataannya terdengar oleh Wuri. Jelas saja, perkataan Enran membuat Wuri kepikiran hingga dia gak bisa tidur. Padahal besok dia harus check up ke dokter kandungan untuk pengecekan rutin daerah sensitifnya. Saat di dokter kandungan, dokter salah mengira pasiennya. 김하늘 씨, 인공수정 준비. Wuri dia kira Mari, dan Mari dia kira Wuri. 오리 씨? 네? 오리 씨가 네? 오리요? Jadi saat melakukan inseminasi, dokter malah menyuntikkan sperma Rafael ke dalam tubuh Wuri. Betapa terkejutnya dia setelah mengetahui bahwa dia salah menyuntik pasien. Tapi dia berusaha menyembunyikan insiden itu dari Wuri dan Mari, sehingga Mari berpikir bahwa dokter telah menyuntikkan sperma Rafael. Menurut dokter, kemungkinan Wuri akan hamil adalah 50/50. Jika dalam 2 minggu dia tidak hamil, maka masalah akan selesai tanpa diketahui. Namun jika Wuri hamil, maka mereka bisa dituntut dengan tuduhan malpraktik. Singkat waktu, 2 minggu telah berlalu. Mari memberitahukan pada Rafael bahwa dia telah menyuntikkan sperma suaminya ke dalam dirinya. Mendengar hal itu, Rafael sangat marah, mengingat dia ingin bercerai dari Mari. Di waktu yang sama, Kang Jae sedang mengatasi masalah serius di kantornya. Mereka berencana menangkap seorang penjahat di rumah sakit milik Rafael. Kebetulan saat itu di rumah sakit sedang diadakan fans meeting aktor Choi Sung-il. Enran datang ke sana guna memastikan apakah benar Choi Sung-il adalah ayah Wuri. Saat meeting berjalan, seorang reporter bertanya tentang rumor yang beredar bahwa Sung-il telah melakukan operasi plastik. Saat ingin menjawab, Sung-il melihat Enran ada di kerumunan para fans dan teringat jika Enran adalah kekasihnya saat SMP. Tiba-tiba muncul Kang Jae yang sedang menangkap penjahat yang bernama No Manchul. Wuri ternyata juga berada di sana. Dia sempat kaget melihat Kang Jae dan ibunya ada di tempat yang sama. Lalu tiba-tiba Wuri pun pingsan. Saat terbangun, dia mendapati dirinya sudah berada di rumah sakit. Dan menurut pemeriksaan dokter, Wuri ternyata hamil. Wuri bilang itu nggak mungkin mengingat dia masih perawan. Apalagi Kang Jae nggak pernah melakukan hal itu pada Wuri. Setelah melakukan tes ulang, tes tersebut menunjukkan bahwa Wuri memang hamil. 성우 말이
기적 일어난 거야? Di tengah kebingungan, Wuri berkata jika ia akan datang ke klinik kandungan tempat ia biasa datang. Setibanya di sana, dokter yang salah menyuntikkan itu hanya bisa berlutut dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Saat Wuri tiba di rumah, Kang Jae datang menanyakan kondisinya. Dia berbohong pada Kang Jae dengan berkata dia nggak hamil dan hanya terkena anemia. Kang Jae lalu membawa Wuri ke gereja dan di sana dia melamarnya. Saat Kang Jae bertekuk lutut dan mempersembahkan cincin lamarannya, Wuri meminta maaf dan berterus terang bahwa dia memang hamil. Wuri menjelaskan semuanya. Setelah mengetahui hal itu, Kang Jae menunda lamarannya. Kang Jae menganggap itu hanyalah kecelakaan. Dia meminta Wuri melakukan aborsi dan berjanji akan membereskan semuanya. Juga menuntut rumah sakit yang melakukan kesalahan itu pada kekasihnya. Setelah semua masalah itu beres, mereka akan menikah. Di rumahnya, ibunya berkata, kenapa nasib Wuri harus sama seperti dirinya? Wuri nggak boleh menghancurkan hidupnya dan harus segera melakukan aborsi. Sebenarnya Wuri ingin bertanya, mengapa ibunya menganggap kehamilan dapat menghancurkan hidup seseorang? Apakah saat ibunya melahirkan Wuri ke dunia memang membuat hidupnya hancur? Wuri teringat saat ibunya melahirkannya dan ayahnya meninggal karena kecelakaan. Namun sejak saat itu, ibunya terus menyesali jika dia sudah melahirkan Wuri ke dunia. Keesokan harinya, Rafael akhirnya tahu kalau Mari nggak hamil anaknya. Itu membuatnya semakin yakin untuk menceraikan Mari. Meskipun di saat yang sama dia juga sedih jika benihnya tertanam di wanita lain. Tapi dia yakin wanita itu memang ditakdirkan Tuhan untuknya. Seperti biasa, Mari bercerita dengan ibunya. Ibunya yang punya banyak akal bulus menyusun rencana dengan Mari, di mana mereka berencana harus bisa mempertahankan bayi tersebut. Mari kemudian mendatangi dokter kandungan dan meminta identitas Wuri. Beberapa waktu kemudian, Wuri diajak bertemu oleh Mari. Wuri masih belum sadar kalau Mari lah yang seharusnya menerima inseminasi buatan tersebut. 우리 씨한테 간 정자 저한테 올 정자였어요. Setelahnya Mari menceritakan bahwa dialah orang yang seharusnya menerima inseminasi buatan itu. Dia bilang kalau bayi ini sangat penting buat dia dan suaminya, mengingat suaminya nggak akan bisa punya anak lagi. Tapi Wuri bersikeras tetap akan mengaborsi bayi tersebut dan meminta pada Mari agar nggak mencampuri urusannya. 제 인생은 어떻게 해요? Sementara itu, di kantor Kang Jae dia sedang dimarahi oleh kepala timnya karena telah menangkap No Manchul. Padahal No Manchul adalah salah satu informan atau saksi dari kejahatan yang dilakukan pimpinan Kim. Jadi No Manchul harus dibebaskan. Pimpinan Kim adalah orang yang dikenal sebagai raja narkotika tanpa wajah. Dia adalah orang yang pernah membunuh rekan Kang Jae saat bertugas. No Manchul adalah salah satu karyawan ayahnya Rafael dan sekaligus selingkuhan Mari. Saat di rumah sakit, Wuri melihat Rafael ada di sana. Dia teringat saat mereka bertemu di sebuah pantai. Saat itu, Rafael sedang menyemangati Wuri, seorang gadis pemalu yang bercita-cita menjadi penulis drama. Melihat tingkah Wuri yang lucu, tiba-tiba saja Rafael menciumnya. Wuri kemudian menghampiri Rafael dan mengajaknya berbicara. Rafael yang sudah tahu jika Wuri lah yang mengandung anaknya hanya bisa meminta maaf. Dia juga meminta maaf karena istrinya tiba-tiba mendatanginya. Rafael nggak akan memaksa Wuri untuk mempertahankan janin tersebut. Wuri yang tahu Rafael nggak bisa punya anak lagi menanyakan perasaannya saat ini. Apalagi melihat Mari yang terlihat sangat putus asa. Rafael berkata saat dia dinyatakan sembuh dari kanker, yang ada di pikirannya hanyalah membangun sebuah keluarga dan mempunyai anak. Tapi jika caranya seperti ini, dia nggak mau hanya karena keinginan dan egonya Wuri harus menjadi korban. Di tempat lain, Sung Il tiba-tiba menemui Eun Ran. Ternyata Sung Il udah lama mencari keberadaan Eun Ran dan baru saat ini Sung Il bisa bertemu lagi dengannya. Eun Ran memberitahukan pada Sung Il bahwa dia nggak jadi menggugurkan anak mereka. Awalnya Eun Ran nggak mau memberitahu Sung Il dan memutuskan untuk menyembunyikan putri mereka.
Tapi melihat anaknya menjadi asisten penulis drama yang dibintangi oleh Sung Il membuat Eunran merasa aneh. Karena ayah dan putri berada di satu tempat yang sama tanpa saling mengenal satu sama lain. Sung Il kaget mendengarnya. Ternyata tadi pagi dia sudah bertemu dengan Wuri dan Sung Il sempat membentaknya karena gagasan Wuri yang dinilai nggak masuk akal. Sung Il berniat langsung menemui Wuri dan memberitahunya, tapi Eunran memaksa kalau dia yang akan memberitahu Wuri setelah masalahnya selesai. 먹을 것 좀 사왔어요. 약간의 간식. 그동안 어떻게 지냈어요? Malam harinya, Mari menemui selingkuhannya yaitu No Manchul. Sebenarnya Mari udah muak dengannya karena No Manchul selalu mengancam akan memberitahukan kepada pimpinan atau Rafael. Tanpa mereka ketahui, Kang Jae diam-diam mengintai kemesraan mereka. Sebenarnya alasan Kang Jae mengincar No Manchul adalah karena dia mempunyai daftar hitam para penjahat yang akan menghasilkan uang buat Kang Jae. Keesokan harinya, ketika Wuri dan keluarganya ke rumah sakit, tanpa sengaja mereka bertemu dengan ayahnya Rafael dan Mari. Ayahnya Rafael bersikeras agar Wuri tetap mempertahankan kandungannya. Mereka bahkan akan memberikan $2 juta dan akan menanggung semua kehidupan Wuri. Tapi tiba-tiba Eunran berbicara dan berkata, meskipun diberikan $20 juta, dia tetap menolak menjual rahim anaknya untuk kepentingan mereka semua. 돈이면 다 되는 것 같죠? 돈으로 안 되는 것도 있어요. Beberapa waktu kemudian, Rafael datang dan meminta ayahnya berhenti, mengingat itu adalah tindakan ilegal. Dia juga meminta maaf pada keluarga Wuri dan akan membantu proses aborsinya. Saat proses aborsi itu akan dilakukan, Wuri malah melarikan diri. Dia mencoba menenangkan dirinya dan berpikir, pasti ada alasan kenapa dulu ibunya memutuskan untuk melahirkannya, padahal ibunya bisa saja mengaborsi kandungannya. Beberapa waktu kemudian, Wuri kembali ke rumah. Wuri berkata bahwa dia akan tetap mempertahankan anak dalam kandungannya. Ibunya nggak terima karena menurutnya hal yang Wuri alami adalah murni kecelakaan. Sebenarnya Wuri sering kali sakit hati mendengar ibunya berkata menyesal telah melahirkannya. Bahkan ibunya sering berkata bahwa Wuri adalah beban baginya. Itulah alasan mengapa Wuri menyetujui untuk nggak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Kemudian ibunya berkata sebenarnya dia nggak pernah sekalipun menyesali Wuri ada di hidupnya. Justru dia melahirkan Wuri agar Wuri dapat melihat dirinya sukses menjadi penyanyi meskipun takdir berkata lain. Dia justru kasihan pada Wuri karena punya ibu seperti dirinya. Makanya terkadang dia berkata yang tidak-tidak. 맨날 사고만 치고 너한테 너무 모자라 너. Mendengar hal itu, Wuri langsung memeluk ibunya dan berkata, 난 엄마가 꿈을 위해서 노력. tapi dia ragu apakah keputusannya untuk mempertahankan kandungan dapat diterima oleh Kang Jae. Dengan tulusnya, Kang Jae berkata, apapun keputusan Wuri, dia akan selalu mendukungnya. Diam-diam, ternyata Mari mendengar pembicaraan mereka. Di perjalanan pulang, Mari bertemu lagi dengan No Manchul yang mengajaknya melakukan mantap-mantap. Keesokan harinya, saat Wuri sedang ke rumah sakit dan akan memasuki lift, tiba-tiba di dalam lift mereka melihat No Manchul yang sudah tertusuk sesuatu di lehernya. Hal ini sama seperti pembunuhan yang dilakukan pimpinan Kim terhadap rekan kerjanya Kang Jae. Wuri yang kaget tiba-tiba pingsan tepat di pelukan Rafael. Tidak berselang lama, anggota kepolisian langsung mendatangi tempat itu. No Manchul dinyatakan tewas akibat kehabisan darah. Insiden tersebut membuang cukup banyak waktu, sehingga Kang Jae yang harus segera bertugas terpaksa meninggalkan Wuri untuk kontrol sendirian. Mengetahui hal itu, Rafael mengajukan diri untuk menemani Wuri ke dokter. Kang Jae berniat mencari tahu penyebab tewasnya No Manchul. Tapi anehnya, ada seseorang yang mencuri rekaman CCTV di rumah sakit. Kecurigaannya langsung terfokus pada Mari, mengingat Mari punya hubungan gelap dengan No Manchul. Rafael penasaran apa alasan Wuri mempertahankan kandungannya. Wuri berkata jika sebenarnya nggak ada alasan khusus, hanya saja sebagai orang beragama dia diajarkan bahwa setiap nyawa itu berharga.
Rafael juga mengkhawatirkan pekerjaan Wuri dapat mengganggu kandungannya. Tapi Wuri berkata dia hanya bekerja selama 3 bulan ke depan untuk menyelesaikan drama yang saat ini berlangsung. Setelahnya dia berniat untuk bekerja mandiri dan menulis dramanya sendiri. Wuri juga hanya meminta biaya medis dan persalinan saja. Dia menolak uang yang dijanjikan ayah Rafael dan Mari. Mendengar hal itu, Rafael sedikit kaget karena dia nggak tahu apa-apa mengenai hal tersebut. 돈이요? 돈 준다고 했어요? Setelah mendengar kabar kandungannya baik-baik saja, Wuri meminta sesuatu pada Rafael. Selama ini Wuri sudah hidup tanpa ayah. Dia ingin anaknya hidup di lingkungan keluarga yang lengkap dan harmonis. Jadi dia berharap hubungan Rafael dan istrinya baik-baik saja. Rafael yang gak ingin mengecewakan Wuri terpaksa berbohong dengan berkata bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Ketika Mari pulang ke rumah, dia bertanya pada ibunya, apakah ibunya yang membunuh Nomancul? Ibunya hanya bisa berkata saat ini semesta sedang berpihak pada Mari. Berawal dari Wuri yang memutuskan untuk mempertahankan kandungannya, hingga ada seseorang yang membunuh Nomancul yang sebenarnya sudah lama Mari ingin berpisah dengannya. Sebenarnya dulu saat Wuri mau bertemu Rafael, dia melihat Rafael sedang mencium wanita lain. Dan sejak saat itu Wuri memutuskan untuk melupakannya. Para polisi mulai menginvestigasi rumah sakit. Rafael terlihat kurang berkenan karena takut mengganggu para pasien. Tapi tindakannya malah membuat Kang Ji jadi curiga. Setelahnya, Kang Ji dan Wuri bertemu. Di sana Kang Ji menceritakan semuanya. Kang Ji tetap berusaha menyembunyikan hubungan Rafael dan Mari. Meskipun ia tahu hubungan mereka nggak harmonis. Dia melakukan itu karena jika Wuri sampai tahu, pasti dia akan menolak menyerahkan anak tersebut pada keluarga Rafael. Di sisi lain, Sung Il tiba-tiba datang ke rumah Enran. Neneknya yang tahu Sung Il adalah aktor terkenal menyambutnya dengan hangat. Tapi dia belum tahu bahwa Sung Il adalah ayah Wuri. 저녁 안 먹었지? 다 같이 밥 먹을까? Enran yang belum siap dengan hal itu memaksa Sung Il pergi dari rumahnya. Sementara itu, Mari mulai bertindak. Dia yang gak ingin menjadi kecurigaan polisi membuang memori black box mobilnya. Tapi sayangnya memori itu malah jatuh ke tangan Kang Ji. Kemudian Kang Ji menjelaskan padanya, saat ini di kepolisian hanya dia yang tahu hubungan Mari dan Nomancul. Dia punya alasan untuk menyembunyikannya, di mana dia takut Wuri nggak jadi menyerahkan bayinya pada Rafael. Mengetahui hal itu, Mari mengajaknya bekerja sama dan menutupi hubungan dirinya dengan Nomancul. 형사님과 전 담배를 탔네요. Keesokan harinya, Mari melakukan USG pertamanya. Semua keluarga turut hadir tak terkecuali Rafael. Tak lupa dia memperkenalkan dirinya sebagai ayah dari bayi yang dikandung Wuri. Saat nama Wuri dipanggil, terlalu banyak orang yang ikut masuk ke ruangan. 오우리님. Sayangnya, dokter hanya memperbolehkan Wuri serta ayah dari bayinya. Selagi diperiksa, Wuri menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya belum menjadi penulis, di mana dia hanyalah asisten penulis. Kemudian Rafael bertanya sejak kapan Wuri ingin jadi penulis, dan Wuri menjawab sejak dari SMP. Tapi hal itu baru terwujud sejak ia kuliah, karena ada orang yang menyemangatinya. Namun Rafael belum sadar bahwa orang tersebut adalah dirinya. 내 꿈은 드라마 작가다. 그렇지! Di sisi lain, Rafael memutuskan untuk nggak jadi menceraikan Mari. Hal itu dia lakukan agar mereka dapat merawat bayi yang dikandung Wuri. Wuri mulai merasa bingung dengan perasaannya. Apalagi dia harus menyerahkan bayi yang dikandungnya pada orang lain. Neneknya berusaha menyemangatinya dengan berkata mungkin ini adalah tugas dari Tuhan. Mereka hanya perlu menyelesaikannya. Suatu waktu, Wuri dan Kang Ji pergi untuk makan bersama Rafael dan Mari. Di tengah perjalanan, Kang Ji memberitahu bahwa nama asli Rafael adalah Kim Bok Re. Tapi ternyata Wuri udah mengetahuinya saat pertemuannya pertama kali dengan Rafael. Dia juga memberitahu jika Rafael adalah first kiss-nya. Di sisi Rafael, tiba-tiba dia teringat dengan gadis yang bercita-cita menjadi penulis yang dulu bertemu dengannya di pantai. Setibanya di restoran, dia langsung bertanya mengenai hal tersebut.
Tapi Kang Ji yang cemburu berusaha menyangkalnya, begitu juga Wuri yang gak mengakuinya di depan Rafael. Di tempat lain, Enran membuat pengakuan ke ibunya tentang siapa ayah Wuri yang sebenarnya. Mendengar hal itu, ibunya langsung marah dan memukuli Sung Il karena dia nggak tahu bagaimana penderitaan Enran saat mengandung anak mereka seorang diri. Sung Il pun meminta maaf karena sebelumnya dia nggak tahu kalau Enran punya anak. Sekarang dia berjanji akan melaksanakan tugasnya, yaitu menjadi ayah Wuri. Tapi Enran masih belum siap memberitahu Wuri mengenai hal itu. Selama ini yang Wuri tahu bahwa ayahnya meninggal karena kecelakaan, jadi sangat sulit untuk menjelaskan kebenarannya. Apalagi mengingat saat ini Wuri sedang mengandung. Sementara itu di perusahaan kosmetik Rafael telah terpilih CEO baru yang akan menggantikan posisi Rafael, yaitu John Byung-jin. Dan Rafael akan menduduki posisi direktur eksekutif. Jelas saja Rafael gak terima karena perusahaan kosmetik ini adalah perusahaan yang dia dirikan dengan jerit payahnya sendiri. Ternyata Byung-jin adalah teman sekaligus saingan lama Rafael. Hal itu dilakukan pimpinan Kim karena dia ingin Rafael hanya fokus dengan rumah sakit. Karena sebentar lagi rumah sakit yang terkenal dengan operasi plastiknya ini akan diperbesar sampai Tiongkok. Namun sebagai pimpinan yang baik, ayahnya memberikan kesempatan. Jika sampai hari Senin nanti Rafael tidak memberikan ide cemerlang, maka posisinya sebagai CEO akan tergantikan. Usut punya usut, Byung-jin adalah mantan kekasih Mari. Dulu, Mari pernah meninggalkan Hyung-jin dan mendekati Rafael karena Rafael lebih sukses dibanding Hyung-jin. Tapi di waktu itu, Byung-jin pernah berjanji dia akan merebut semuanya dan akan membuat Mari kembali ke pelukannya. Di tempat lain terlihat Wuri dan ibunya sedang berbelanja. Wuri berbelanja untuk menjamu Kang Ji karena dia merasa bersalah. Menurutnya, Kang Ji adalah pria sempurna yang selalu menerima kekurangannya. Dari menahan diri untuk gak berhubungan fisik, sampai sekarang menerima Wuri yang sedang mengandung anak orang lain. Enran berpikir jika lebih baik Wuri melupakan sumpah perawannya. Karena saat ini dia juga sedang hamil, jadi tentu saja sumpah itu sudah batal. Perkataan ibunya mulai terngiang di pikiran Wuri. Beberapa waktu kemudian Wuri mengantar makanan pada Kang Ji. Saat Kang Ji makan, Wuri melihat ternyata kekasihnya sangat seksi. Hingga tanpa sadar tangannya sudah berada di paha Kang Ji. Setelahnya, Kang Ji datang ke rumah sakit dan memanggil Mari secara resmi. Sebenarnya dia curiga pimpinan Kim juga turut andil dalam kasus ini. Karena pembunuhan ini sama dengan kasus rekannya dulu. Tapi dia nggak bisa langsung menuduhnya karena belum punya cukup bukti. Kang Ji lantas menyerahkan berkas tersebut pada Mari. Di sana dia melihat limbah rumah sakit, di mana dia yakin memori CCTV yang hilang ada di limbah-limbah tersebut. Limbah-limbah itu jelas tidak bisa dimasuki sembarang orang, mengingat isinya bercampur antara darah pasien, jarum suntik yang pastinya sangat banyak mengandung penyakit. Tapi Kang Ji bersikeras membongkar limbah-limbah itu, hingga dia menemukan memori CCTV yang hilang. Tapi sayangnya memori CCTV itu agak rusak, sehingga perlu waktu untuk memperbaikinya. Sepulang kerja, Kang Ji dan Wuri bertemu. Wuri mengajaknya untuk makan malam di rumah Kang Ji. Selagi Kang Ji memasak, Wuri mulai menggodanya dengan memakai parfum dan bertingkah manja. 미안. 내가 Tapi sayangnya Kang Ji kurang peka. Bahkan dia langsung mengajak Wuri pergi keluar dan mengajak Wuri untuk berdoa. Wuri yang belum putus asa langsung mencium Kang Ji. Tapi bukannya menjadi nafsu atau semacamnya, Kang Ji malah berdoa meminta ampunan. Keesokan harinya, Wuri dan Rafael bertemu di rumah sakit. Dia meminta bantuan Wuri menuliskan surat pengenalan rumah sakit untuknya. Tentu saja Wuri dapat membuatnya. Sementara itu, Mari ternyata berhubungan lagi dengan Byung-jin. Selain suka berselingkuh, ternyata Mari juga gila harta. Bahkan dia tiba-tiba berpihak dengan Byung-jin.
karena Yongjin berjanji akan menjatuhkan pimpinan Kim dan merebut rumah sakitnya. Tanpa mereka ketahui, Rafael ternyata sedang memata-matai mereka. Di sisi lain, Wuri merasa sangat frustasi. Dia bingung bagaimana cara untuk mengungkapkan perasaannya yang ingin melakukan mantap-mantap bersama Kang Ji. Dia lantas terpikir untuk menulis surat cinta dan erotis pada Kang Ji. Saat Wuri baru saja menyelesaikan suratnya, Rafael tiba-tiba menelpon dan menanyakan perihal surat pengenalan rumah sakit yang dimintanya. Wuri beralasan dia baru saja menyelesaikannya dan akan segera mengirimkannya. Tapi sepertinya dia salah mengirim email tersebut. Wuri malah mengirim surat pengenalan rumah sakit pada Kang Ji, sementara surat cintanya malah terkirim ke Rafael. Menyadari hal itu, dia langsung bergegas menemui Rafael, di mana saat itu Rafael telah selesai membaca emailnya. Untungnya Rafael nggak baper, dia langsung menyadari pasti Wuri salah kirim email. 감사합니다. Kemudian dia menemui Kang Ji. Wuri berpikir setiap rencana hubungan mereka selalu gagal. Jadi daripada memikirkan rencana mereka, lebih baik menikmati momen-momen berharga dalam hidup mereka. Dengan polosnya, Wuri langsung mengajak Kang Ji untuk tidur bersama. 같이 자자. Kang Ji kemudian tersenyum dan mengajak Wuri untuk pergi ke hotel Tiongkok esok hari. Tibalah hari yang sudah ditunggu-tunggu oleh Wuri. Selesai makan malam, mereka langsung masuk ke kamar hotel. Saat Kang Ji ingin melancarkan aksinya, tiba-tiba Wuri ditelepon oleh Rafael. 뭐지? Dia memberitahukan bahwa surat pengenalan rumah sakit mendapat respon yang baik bagi pihak rumah sakit Tiongkok. Setelah selesai, Kang Ji kembali memulai aksinya, tapi harus gagal lagi karena Rafael menelpon Kang Ji untuk menanyakan status penyelidikannya. Padahal ranah penyelidikan bukanlah ranahnya Kang Ji. Saat ingin melanjutkan aksinya lagi, mereka kembali diganggu oleh alarm kebakaran palsu. Kang Ji kemudian berpikir bahwa ini semua adalah teguran untuknya. Alhasil malam itu mereka membatalkan niatnya untuk tidur bersama. Tapi setelah gagal melakukan malam pertama, Kang Ji memutuskan untuk melamar Wuri dan mereka akan segera menikah setelah Wuri melahirkan. Sementara itu, di kantor polisi mereka udah bisa memperbaiki rekaman CCTV yang rusak. Dari rekaman tersebut terlihat bahwa pelaku pembunuhan itu adalah orang yang mirip perawat Shin Myung. Namun anehnya saat kejadian itu Shin Myung gak ada di tempat melainkan sedang cuti. Di rumah sakit sedang diadakan rapat tentang kegigihan Byongjin yang mengaku telah mengadakan kerjasama dengan pihak rumah sakit Tiongkok. Pimpinan Kim bangga dengan kinerja Byongjin, namun tidak dengan Rafael. Dia memberitahukan akal bulus dan kebohongan Byongjin yang mengaku sudah menghubungi pimpinan Tiongkok. Padahal yang dia hubungi adalah seorang penipu yang telah ditangkap oleh kepolisian. Dan Rafael sudah menghubungi pihak rumah sakit Tiongkok dan mereka akan melakukan panggilan video dengan pimpinan Lee Won-min. Pimpinan Lee Won-min bilang jika dia sangat menyukai proposal bisnis yang dilakukan oleh Rafael. Dan juga dia sudah menggunakan produk kosmetik yang dikeluarkan rumah sakit Rafael dan hasilnya luar biasa. Hasil dari kinerja Rafael malah memperluas rumah sakit sekaligus menggabungkan perusahaan kosmetik yang dikelola oleh Rafael. Dan mereka mendapat keuntungan lebih. Karena sudah membuat pimpinan Kim kecewa, Byongjin akhirnya dipecat tanpa mendapat jabatan apapun. Ternyata Marilah yang memberitahukan hal tersebut pada Rafael. Sebagai istri yang baik, dia memilih untuk memihak pada suaminya sendiri. Meskipun begitu, Rafael akan tetap menceraikan Mari. Awalnya dia ingin mempertahankan rumah tangga mereka karena Wuri ingin mereka membesarkan bayinya. Tapi dia nggak ingin punya istri yang suka selingkuh seperti Mari. Saat Enran tengah bertelepon dengan Sung Il, tanpa sengaja dia memberitahukan bahwa Wuri sedang mengandung. Mendengar hal itu, Sung Il langsung bergegas ke rumah Enran. Sementara itu, di rumahnya mereka kedatangan Rafael yang meminta maaf karena dia akan menceraikan Mari. Walaupun begitu, dia berjanji akan membesarkan bayinya dengan penuh kasih sayang dan dia berharap agar Wuri tetap mempertahankan kandungannya.
Beberapa waktu kemudian Sung Il tiba di rumah Wuri. Tanpa banyak basa-basi, Sung Il langsung memberitahukan kalau dialah ayah Wuri. 아빠? Awalnya Wuri nggak percaya karena sepengetahuannya ayahnya telah meninggal akibat kecelakaan. Tapi ibu dan neneknya membenarkan hal itu yang akhirnya membuat Wuri percaya. Namun Wuri juga sedih karena hanya dia yang belum tahu berita sepenting ini. 아빠는 돌아가셨잖아. 난 안 죽었어. 나 여기 있잖아. Kemudian Wuri menyendiri di kamarnya. Dia melihat foto Sung Il dan membandingkan dengan fotonya. Kemudian dia datang ke kamar ibunya dan bertanya mengapa ibunya harus berbohong. Tapi ibunya hanya bisa diam. Dengan sedih, Wuri berkata dia membenci ibunya dan memutuskan untuk pergi dari rumah. 앞으로 엄마 얼굴 어떻게 봐야 될지 모르겠어. Di sisi lain, Mari membawa barang-barangnya dari rumah Rafael kembali ke rumahnya. Dia sepertinya udah pasrah jika memang harus bercerai dengan Rafael. Namun ibunya berkata kalau Mari nggak boleh menyerah begitu saja. Lalu ibunya memanggil Mari dengan sebutan Malja. Malja adalah nama asli Mari. Entah apakah Rafael mengetahuinya. Tiba-tiba ibunya memukul matanya. Ternyata ini adalah rencana ibunya agar Rafael nggak menceraikan Mari. Dengan berpura-pura jika Mari telah dipukul oleh Rafael. Hingga Rafael dibawa ke kantor polisi atas kasus KDRT. Namun Rafael masih bisa bebas karena nggak ada bukti dari Mari. Mari mengancam akan memberitahukan hal ini pada Wuri, sehingga Wuri nggak akan memberikan bayi di kandungannya pada Rafael. Tapi apapun ancaman Mari, Rafael tetap nggak peduli, karena terlepas dari Mari adalah tujuannya. Di sisi lain, Sung Il tiba-tiba datang menemui Wuri dan mengajaknya makan malam bersama. Wuri yang masih canggung mau nggak mau mengiyakannya. Malam itu mereka bertemu di sebuah restoran yang bisa dibilang cukup aneh untuk ayah dan anak. Dia juga memberikan hadiah pada Wuri serta menceritakan tentang kerja kerasnya. Dan sekarang dia akan lebih kerja keras lagi karena sudah mempunyai seorang anak. Seandainya Sung Il tahu jika dia punya anak, dia yakin Wuri pasti akan hidup di lingkungan yang lebih baik dari sekarang. Dia juga senang mendengar Wuri akan segera menikah. Dan baginya adalah suatu kebahagiaan bisa mengantar anaknya ke altar pernikahan. Dia berharap Wuri bisa memanggilnya ayah, namun sepertinya masih sulit untuk dilakukan. Sung Il lantas pamer pada Enran jika dia sudah akrab dengan Wuri. Enran memintanya untuk gak terlalu membebani Wuri, karena saat ini Wuri sedang ada masalah. Lalu dia menceritakan tentang kehamilan Wuri yang terjadi karena kesalahan dari seorang dokter. Sebagai seorang ayah, Sung Il langsung datang ke rumah sakit itu dan mengamuk. Dia nggak terima jika dokter itu melakukan malpraktik pada putrinya. Kejadian itu direkam oleh salah satu pasien di sana. Setelahnya, Sung Il menemui Wuri di kantor dan mengajaknya makan bersama. Sung Il membahas tentang keputusan Wuri yang mempertahankan kandungannya. Dia nggak mau jika Wuri tetap mempertahankan kandungannya. Dari perkataannya, Wuri langsung mengira kalau dulu Sung Il mengatakan hal yang sama pada Enran. Meskipun Sung Il membantah tuduhan tersebut, namun Wuri tetap meminta ayahnya untuk nggak ikut campur dengan urusannya. 아이고. Keesokan harinya, Mari mendatangi Wuri yang ada di ruangan rapat. Di sana Mari memperlihatkan bekas lebam di matanya dan mengungkapkan jika Rafael memukulnya. Wuri langsung mendatangi Rafael guna menanyakan hal tersebut. Rafael mencoba menjelaskan, tapi sepertinya Wuri nggak mau mendengar alasan Rafael dan pergi meninggalkannya. Rafael kemudian mencari bukti untuk menuntaskan masalah ini. Untungnya ada seorang cleaning service yang melihat Mari di toilet malam itu, dan saat itu dia melihat belum ada bekas lebam di wajahnya. Jadi Mari mendapat luka itu dari luar dan bukan dari Rafael, karena mereka baru bertemu keesokan harinya. Semua bukti-bukti Rafael tunjukkan pada Wuri. Kemudian dia menjelaskan mengapa dia nggak bisa rujuk dengan Mari. Wuri pun langsung meminta maaf karena udah salah paham sebelumnya. Di tengah perbincangan, Wuri mendapat notifikasi di HP-nya, di mana tersebar video di internet tentang Sung Il yang mengamuk di rumah sakit. Banyak netizen yang nggak tahu akar permasalahannya mengira bahwa Sung Il punya kepribadian buruk dan kasar. Sung Il juga bingung bagaimana dia menjelaskan ini pada agensinya.
Kejadian itu membuat followersnya menurun drastis dan dia terancam akan dipecat. Mengetahui hal itu, Rafael langsung turun tangan. Dia mendatangi dokter kandungan tersebut dan memintanya untuk membuat klarifikasi serta meminta maaf. Karena bagaimanapun itu adalah salahnya. Dia termasuk beruntung karena Wuri dan Rafael nggak menuntutnya. Hal itu juga membuat Wuri sangat geram. Dia bertemu dengan Sung Il dan memintanya untuk nggak ikut campur lagi dalam kehidupannya. Karena hal ini sama saja memberitahu pada dunia jika Wuri sedang hamil. Sung Il yang baru sebentar muncul dalam hidupnya tapi sudah terlalu banyak ikut campur dalam hidupnya. Padahal kehidupan Wuri selama ini baik-baik saja meskipun bersama dengan ibu dan neneknya. Tiba-tiba, seorang reporter mengganggu mereka dan berusaha mencari informasi tentang wanita yang bersama Sung Il. Sung Il langsung mengambil kamera itu dan menghancurkannya. Dia berkata akan mengganti kamera tersebut dan akan memberikan wawancara eksklusif asal reporter itu nggak mengambil wajah Wuri. 더 이상 나 때문에 아프면 안 되는 사람. Bersama reporter itu, Sung Il memberitahukan bahwa dia sudah mempunyai seorang putri. Jelas saja, Sung Il langsung dikritik habis-habisan oleh para netizen. Bukan hanya karena video viral di rumah sakit, tapi juga karena sudah punya anak padahal belum pernah menikah. Enran sendiri yang memberitahukan hal itu pada Wuri. Kemudian Wuri bertanya mengapa dulu ibunya berbohong tentang ayahnya. Enran menjelaskan, dulu dia nggak berharap jika Wuri dan Sung Il bisa bertemu. Sebenarnya dulu jika saja Sung Il tahu jika Enran hamil, dia pasti akan memperlakukannya dengan baik. Namun tidak dengan ibunya Sung Il yang meminta Enran menjauh dan memperlakukan Enran seperti virus. Bahkan ibunya Sung Il menyeret Enran ke klinik untuk aborsi. Saat itu, Enran yang ketakutan memilih kabur dan gak pernah menampakkan diri lagi di hadapan Sung Il. Sambil menangis, Enran meminta maaf pada Wuri. 아니야, 엄마 잘못 아니야. Setelah tahu kebenarannya, Wuri menelpon Sung Il dan menanyakan keadaannya. Keadaan Sung Il saat itu sangat terpuruk karena hanya dalam waktu 1 malam karirnya langsung hancur. Namun di depan Wuri dia berusaha tetap tegar dan berkata dia baik-baik saja. 그래 고마워. 전화줘서 고마워. Suatu hari, Yeri menemui Wuri dengan membawa kabar gembira. Beredar video klarifikasi dari dokter yang telah menyebabkan kehamilan Wuri. Dokter itu meminta maaf dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Karir Sung Il yang sudah di ujung tanduk tiba-tiba naik kembali. Netizen memaklumi tindakannya karena wajar saja dia mengamuk untuk melindungi putrinya. Followersnya juga langsung naik drastis, lebih dari 1 juta. Beberapa waktu kemudian, Wuri kembali ke rumahnya dan tinggal bersama ibu dan neneknya. Di tempat lain, Mari kedatangan seorang tamu spesial bernama Park Do-pal. Dia mengaku sebagai suami Mari. Selama ini, Do-pal dipenjara karena dia dulu pernah balas dendam pada ibu Mari. Ibu Mari adalah preman yang telah mengutus orang untuk memukulinya sehingga Do-pal menabrakkan mobilnya dan membuat ibu Mari lumpuh. Do-pal meminta uang 1 juta won jika Mari nggak mau rahasianya terbongkar. Menurutnya itu adalah harga yang sepadan mengingat apa yang Mari dan ibunya lakukan padanya. Pencarian Shin Mi-yong mendapat titik terang. Ternyata dia masih mempunyai orang tua di rumah sakit yang harus diurusnya. Dan pengejaran pun dimulai. Tapi sayangnya dari pengejaran itu Kang Jae malah menemukan Shin Mi-yong yang mencoba bunuh diri.